بتحلو في عينيا وكل مدى بموت فيك زيادة، صوتك ينده عليا أحب اسمك لما يتنادى. بتحلو في عينيا وكل مدى بموت فيك زيادة، صوتك ينده عليا لما يتنادى. Nah, jangan banyak ini aja di kebun ini. Keputusan dulu Pak Adi. أنا شاد لك ما شفتش واحدة غيرك، قلبي دقلها وبنسى الدنيا دي قصاد عينيك. Pencet nih. عملتي ليه قوليلي في أحلامي كل يوم. Pegang terus, pegang dia. Tutup terus, Pak. 526. Ini Adi. Itu anggur sini. Jadi kita pakai itu. Oke, Pak. 6 ya, 501 ada 6 ada 6. Jadi untuk 501 saya coba masuk dulu, tapi pakai nyusul. Penyalakan dia lah. Kemudian 504 Oh, sip. Mana Rin? Yang limo kasur. Sebelah kecil dikit deh. Di bawah tuh.
laju Pak. Kalau dulu bagusnya atau bedah dulu? Mewahnya. Itu dulu panjangnya kan. Ah, ini. Itu anaknya Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Hariman Syahia di desa Batu Syahat. Menanya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Masjid ini yang bergabung dengan rumah Banu Salim bin Auf ini dibangun secara gotong royong di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah. Menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Di tempat inilah Rasul menjadi imam sholat 5 waktu dan memberikan ajaran-ajaran Rasulullah dicatat dan diingat oleh para sahabatnya. Dari sinilah wahyu-wahyu dan perkataan Nabi disusun ke dalam Al-Quran. Tentara Quraisy dengan kekuatan 3.000 orang diberi dalam perjanjian Hudaybiyah. Suku Quraisy membuka kota selama 3 hari untuk mengizinkan orang Muslim melaksanakan haji. Habis. Rasulullah mengirimkan tentara ke sana. Pembalasan ini adalah balas dendam atas kematiannya dan mempertahankan kewibawaan Islam. Pada bulan Ramadan tanggal 10 tahun 8 Hijriah, Rasul dengan 10.000 Muslim menyerbu Mekah. Tindakan Rasulullah di kota ini setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari 850 juta Muslim tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Tak seorang pun menyangka bahwa dari daerah kering muncul generasi masyarakat yang dididik oleh Rasul Allah terbesar. Para penganutnya meningkatkan keimanan di 4 penjuru dunia. Mereka mampu membangun sebuah peradaban besar yang kekuatannya meningkat lebih dari 1/3 dunia selama lebih dari 10 abad dengan hanya satu ajaran, percaya pada satu Tuhan.
Rasulullah meninggalkan 9 istri, termasuk Khadijah dan Zainab yang wafat saat beliau masih hidup. Semua istri Rasul adalah janda, terkecuali Aisyah. Semua kisah itu berawal di sini, tempat kelahiran dan tanah pertempurannya untuk membela agama Allah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah, contoh peran terakhir bagi umat manusia yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati. Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki. Khalifah terakhirnya, Sultan Abdul Majid II, diasingkan ke Paris dan meninggal di sana tahun 1944. Turki saat ini telah mengikuti sistem kekhalifahan Islam dalam pemerintahannya. Sebagai gantinya, Turki mengubah diri menjadi modern, sekular, dan bangsa demokratis. Walaupun demikian, benda-benda bersejarah tetap dijaga. Lambaian bendera di Istana Topkapi seakan mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menengok sejarah Islam. Menurut catatan sejarah, Istana Topkapi dibangun dengan panggung-panggung dimulai sejak Sultan Muhammad Fatah berkuasa sejak sekitar 1478. Istana ini telah menjadi tempat kediaman sultan-sultan dinasti Umayyah selama antara abad 15 sampai abad 19. Dalam dua wadah ini tersimpan 2 helai rambut Rasulullah. Jumlahnya seluruhnya ada 60 helai yang tersimpan dalam museum. 24 helai dari total seluruhnya tersimpan dalam kotak yang berlapisi emas dan perhiasan. Pedang-pedang sahabat yang lain seperti pedang Ammar bin Yasir, juga sahabat Rasulullah. Pedang Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far At-Thayyar yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Dia adalah sepupu Rasul dan membawa kembali kepala tersebut ke Mesir dan menguburkannya di masjid. Setelah peristiwa itu, tidak hanya masjid yang dinamai Al-Husain, tapi juga tempat di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Ruang ini dihiasi lampu, tenunan Mesir, kaligrafi Islam yang terkenal, dan sulaman yang indah. Mesir terkenal akan keindahan dan keunikan sulamannya. Mesir telah memasuki dan sulamannya sempurna. Umumnya seniman Muslim وقد أجرينا عليها التحاليل الكيميائية فثبت أنها وضعت من أصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلم يؤيد السيرة والتاريخ في نسبة هذه العصاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللون البيج هذا هو قطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيوط التي أعلى هي للحفظ والحماية، إنما القميص هو هذه القطعة. هذا القميص أو القطعة من القميص هي من القباطي المصرية، كان مصري، والرسول كان يلبس 3 أنواع من الملابس. سحولية كانت تأتي من اليمن، سحولية كانت تأتي من اليمن، كانت اسمها سحول في اليمن، وسحول
المروج يوضع ثم يوضع في العين. فمقولة ومروج. الرسول كان يكتحل بكحل اسمه دخمة يباع في المدينة المنورة. كان يكتحل لا لرمد لأنه ما أصيب بالرمد في عينيه مدى حياته الدليل على أنه هو خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di atas kulit rusa. Al-Quran adalah kutipan yang tersusun atas wahyu Tuhan kepada Rasulullah. Al-Quran mengungkap keimanan, hukum Islam, dan juga moralitas. 3 dasar utama dalam yang asli dan tersebar ke 4 penjuru dunia. Tidak seperti kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Al-Quran dijamin tidak berubah sampai hari kiamat. Masjidil Haram. Sebelum Adam dan Hawa turun ke bumi, Ka'bah telah diletakkan dan para malaikat telah bertawaf mengelilinginya sambil bertalbiyah. Kemudian badai topan menutupinya pada zaman Nuh alaihi salam. Tatkala yang maha tinggi dan kuasa menghendaki manusia kembali kepada cahaya kebenaran, Dia perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istri beliau Hajar beserta putra beliau Ismail yang masih menyusu ke lembah kosong yang kering dari air dan buah-buahan. Di sana keduanya beliau tinggal pulang. Sesampai di jalan beliau berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati." Syukur. Sebagai pengabulan doa Nabi Ibrahim, terpancarlah air Zam-Zam, mata air suci untuk Ismail dan ibunya Hajar. Tatkala kabilah-kabilah mengetahui hal ini, mereka segera datang ke tempat air dan kesucian. Adapun Bani Al-Amalik, mereka menetap di atas bukit Qaiqan setelah mendapatkan izin dari Hajar alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam menginjak doa ke lembah tersebut di atas, di sana beliau menanyakan tentang keadaan Ka'bah dan istri beliau. Dikarenakan beliau mendapat istri anaknya tidak bijak dalam berkata-kata, maka beliau memerintahkannya untuk menyampaikan salam kepada suaminya tatkala pulang. Dan Ka'bah dari sudut Aswad ke rukun Syamali utara, di mana terletak Hajar Aswad sepanjang
Laut Merah. خليك براحتك عادي، قال يعني قد بعادي، مشتاق لي ومداري. ده اللي كان نفسي فيه، لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمر أضيعها ليه؟ مش معقول. عيني قدام عينيك، ده أكتر من اللي حلمت بيه، جالي يوم اللي أنا مستنيه عشان أقول وياه الحياة هتحلى وأنا معاه، هو ده اللي أنا بتمناه، واللي عيني شايفاه إحساس إنه أحلى وأغلى الناس، خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقيناه.
menumpahkan darah karenanya. Saat umat Islam kehilangan ingatan, saat itulah Al-Qudus akan hilang. Dahulu selama 100 tahun Masjidil Aqsa dirubah menjadi perkantoran. Masjid Qubatus Sakhra dirubah menjadi gereja. Musalla Al-Marwani menjadi kandang kuda. Suara azan tak terdengar lagi. Hingga Allah berkehendak menyiapkan orang yang mengeluarkan kota yang berharga ini dari kotoran, kelaliman dan penjajahan. Datanglah Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Al-Qudus setelah perang Hittin pada tahun 1187 Masehi dengan mengangkat bendera tauhid untuk bersujud bersamanya pasukan penakluk yang berjaya mengalahkan berbagai Kota Madinah di antara sejarah dan kemajuan. Selama secara perorangan, maka terbentuklah sebuah masyarakat yang beraneka ragam, sebuah masyarakat petani yang ulet. Perkebunan kurma, ladang sayuran, dan buah-buahan mulai tersebar di seluruh penjuru Yathrib. Sepanjang masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, Madinah merupakan ibu kota negara Islam yang luas. Kaum muslimin datang berduyun-duyun ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin setelah beliau, serta menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Bersamaan dengan bertambahnya masyarakat Islam, maka dirasakan perlunya perluasan Masjid Nabawi. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perluasan masjid untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun ke-17 Hijriah, Khalifah Umar ibn Khattab melakukan perluasan dengan merenovasi bangunan seperti bentuknya semula. Pada tahun 30 Hijriah, Khalifah Utsman ibn Affan merenovasi bangunan dengan menggunakan batu berukir dan memperluas areal masjid. Dan di Masjid Nabawi diatur kemudian telah menjadi sebuah wilayah pemerintahan yang tenang. Ladang dan perkebunan semakin banyak, sampai-sampai terlihat di sekitar Wadi Aqiq tiada lagi tempat untuk bangunan. Keadaan terus berjalan seperti ini dan keamanan menjadi kacau. Sering terjadi perampasan terhadap kafilah-kafilah dagang. Kota Madinah menyusut hingga terbatas dalam pagar kota yang dibangun pertama kali pada tahun 200 sebelumnya hingga abad ke-10 Hijriah. Pada tahun 578 Hijriah, di stasiun radio lainnya. Dan pada tahun 1326 Hijriah, selesai dibangun jalur rel dan bimbingan serta pengawasan dari Pangeran Abdul Majid Ibnu Abdul Aziz, Gubernur Madinah, memiliki peranan besar dalam pelaksanaan proyek ini secara
وين اللي كان من النظر يفهم علي شو بني اللي عبالك شو خطا اللي شو صار بدي اللي كان من النظر يفهم علي شو بني اللي عبالك شو خطا اللي شو صاير بالدنيا فاجأتني حيرتني تغير علي مستواك منك معي مش انت اللي بعرفك شو وين الحكي ما بيفهم انا Mana kita? Udah habis. Aduh. مجروح بالي العتب وبعد الحب عم قول ديان التعب من غيبتك عم بشتكي مجروح بالي العتب شو بعد عم قول ديان التعب من Kemudian keduanya berjalan bersama sejauh 10 meter hingga sampai di مش انت يلي بعرفك شو بعد وين الحكي اللي ما بيفهمه غيري انا وياك ما بيشارك فين العمر قدي انا بهواك منك معي Mereka menuju ke kota Madinah. Kedua belah pihak bertempur di bawah gunung Uhud. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani. 70 orang dari mereka gugur syahid, di antaranya Hamzah paman Nabi Wasallam, dan akhirnya kaum musyrikin mundur dan kembali ke kota Mekah. Dan pengiriman pasukan dan peperangan yang terus-menerus menyebabkan kaum musyrikin tersakiti, sehingga suku Quraisy dan suku musyrikin lainnya. Dan pada tahun kelima Hijriah mereka kembali berangkat menuju ke kota Madinah dengan harapan mampu, akan tetapi kaum muslimin berhasil memukul mereka. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan angin topan yang menyambar-nyambar. Akhirnya mereka mundur dan kembali dengan kekalahan. Sepanjang masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin, Madinah merupakan ibu kota negara Islam yang luas. Kaum muslimin datang berduyun ke Uthman bin Affan. Batu berbukir ke masjid. Dan di Masjid Nabawi diatur pasukan-pasukan untuk berdakwah dan membuka wilayah. Maka agama Allah menyebar di segenap penjuru Jazirah Arab dan di Syam, Irak, Mesir serta bagian utara benua Afrika. Di zaman Umawi, pemerintahan dipindahkan ke kota Damaskus dan bersamanya pindah pulalah denyut kehidupan politik dan gejolaknya. Madinah telah
telah menjadi sebuah wilayah pemerintahan yang tenang. Kadang kan pimpinan melemah dan terjadi perebutan kekuasaan antara panglima. Akibatnya keamanan menjadi kacau, perampokan kafilah-kafilah, bahkan sampai terjadi di perbatasan kota Madinah. Di dalam kota Madinah sendiri terjadi kekacauan dan perpecahan, walau akhirnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 1220 Hijriah, penduduk Madinah memberikan membentang dari kota Damaskus sampai ke kota Madinah, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Jumlah penduduk meningkat dari 10.000 menjadi 80.000. Kegiatan dagang berkembang pesat dan kekayaan melimpah. Akan tetapi pada tahun 1334 Hijriah, mulailah saat-saat yang berat dan keras dari perjalanan kota Madinah Munawwarah, dikarenakan mulainya Perang Dunia Pertama. Pemimpin pasukan Uthmaniyah Fakhri Pasha mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di dalam kota Madinah dan di sekitarnya, serta membangun benteng-benteng di sekelilingnya. Pasukan Asy-Syarif Hussein beserta sepupunya mengadakan perlawanan guna menguasai kota Madinah dan membujuk penduduk Madinah untuk keluar dari Madinah, dan sebagian besar dari yang tersisa dipaksa untuk berhijrah, sehingga rumah-rumah dan perkampungan menjadi kosong dari penghuninya dan selama dijaga Islam Raja Muhammad bin Saud. Dan di Madinah diterbitkan sebuah majalah untuk pengetahuan umum yang bernama Manhaj, kemudian diikuti oleh harian Al-Madinah Al-Munawwarah dan berkembang besar. Pada 10 tahun pertama dari abad ke-15 Hijriah, Madinah mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat besar pada segala aspek. Khadimul Haramain Asy-Syarifain Raja Fahd yang besar untuk perumahan dan masih bangunan terdiri dari ratusan apartemen dan kamar penginapan serta ratusan pertokoan yang dibangun dengan desain terbaru. Seakan-akan sebuah kota yang dibangun dengan rancangan arsitek. Nah ini sembari menunggu dokter, nanti kalau ada waktu kita akan ketemu sekitar 50 menit. Coba untuk berpengalaman. Ya, maklum tentang 40 hari bersama-sama, banyak juga ditanya. Banyak filmnya, kalau nanti pulang membawa sesuatu yang mengganjal di hati. Kalau ada waktu Muslim pergi menyerang Yahudi di Khaybar, kira-kira 70 mil barat daya Madinah pada tanggal 7 Muharram tahun 7 Hijriah. Mereka mencapai kemenangan dan Abdullah Rawaha terpilih administrator di sana. Pada tahun yang sama, Rasulullah dengan umat Muslim diizinkan umroh, sebagaimana dalam perjanjian Hudaybiyah. Suku Quraisy membuka kota selama 3 hari untuk mengizinkan orang Muslim melaksanakan haji. Peranannya
1923 saat Mustafa Kamal Ania dan juga benda-benda bersejarah Islam lain dari seluruh dunia. Di dalam wadah ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari Ka'bah di Mekah. Tanah ini ditempatkan dalam wadah yang pedang Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far At-Tayar yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Dia juga kakak dari talang ini terbuat dari kayu berlapiskan lempengan emas dan dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap sudut Ka'bah sangatlah berharga bagi kaum muslim. Ini berhubungan dengan fungsi Ka'bah sebagai adab saat bersolat. Namun Ka'bah tidak untuk disembah, melainkan cukup dihormati sebagai tempat suci. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Jauhar Sisili, tentara dari pemerintahan Fatimiyah di Tunisia, datang ke Fustat di sisi kiri Sungai Nil. Setelah Jauhar Sisili merebut Mesir, kepentingan Fustat dikurangi. Tahun 969 Masehi, dia membangun ibu kota baru untuk Mesir, Kahira atau sekarang dikenal dengan Kairo. Masjid Al-Husain terletak antara Khan Khalili dan Pasar Lama di Kairo dan Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Husain dinamai sesuai dengan nama Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Masjid Al-Husain juga memiliki sejarah yang beragam. 10 Muharram 61 Hijriah terjadi peperangan antara Husain bin Ali dan Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak. Sayyidina Husain tewas dalam peperangan. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Damaskus untuk diperlihatkan pada Yazid. Namun, Ingat tas TV atas dia. Tas TV aja.
Hari yang hangat kasih tapi. Sakit asma tahan dingin. Terus selimut. Lolos, Pak. Apa, Pak? Nasi parut. Iya. Kita baca Yasin Pak Oni semalam. Aku baca Yasin. Iya. Kamu udah nggak karugat nih. Dah. Mama, nanti mama sampai sampai
buat oli itu? Banyak tinggal di sini. Oh, Lampung. Nggak usah. Zam-zam. Apa yuk? Coba jangan katakan sebuah kursi. Sama kami juga. Jadi biar banyak isi dong. Berapa jam nunggu? Dari jam 10. 6 jam.